Halo semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pemrograman berorientasi objek atau OOP Java. Sekarang kita akan membahas tentang Advanced Class Features, yaitu fitur-fitur kelas lanjutan. Setelah sebelumnya kita belajar tentang polymorphism. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang objek kelas, yang kedua tentang static keyword. Static keyword ini bisa terjadi dipasang pada atribut, pada metode, dan juga ada static initializer untuk inisialisasi. Kemudian kita akan belajar tentang final keyword. Final keyword ini bisa kita pakai pada kelas menjadi final class atau final method atau final attribute. Kemudian setelah itu kita belajar tentang rekursif ya, proses rekursif. Kemudian kita belajar di Java itu ada yang disebut sebagai inner class. Jadi ada kelas di dalam kelas ya. Setelah itu terakhir kita akan belajar tentang variabel length argument, yaitu parameter dari sebuah metode yang panjangnya tidak tetap, bisa variabel ya, bisa berubah-ubah, tetapi ditangani oleh hanya satu metode. Nah, mari kita belajar yang pertama ya, objek kelas. Nah, misalkan kalau kita di Java memiliki sebuah kelas seperti ini ya, public class, nama kelasnya karyawan gitu ya. Kemudian di dalamnya kita misalnya punya atribut departemen dan seterusnya ya. Ada atribut lain dan metode lain misalnya. Nah, kalau sama teman-teman coba ya, coba dibuat project Java, kemudian buat kelas karyawan ini seperti ini. Kemudian kalau udah jadi seperti ini ada error enggak? Harusnya ini nggak ada error berarti ya. Ini oke mestinya. Nah, sama teman-teman coba ditambahkan ini di belakangnya extends object. Jadi masih sama kode yang tadi. Ditambah extends object, apakah dia jadi error atau dia tetap benar? Nah, silakan dicoba ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi kelas objek itu merupakan induk dari semua kelas yang ada di Java, gitu ya. Jadi di Java ada sebuah kelas yang merupakan induk dari semua kelas, yang kelas ini disebut kelas objek. Nah, ini jangan lupa dengan O-nya huruf besar ya. Berarti ini adalah sebuah kelas, bukan sebuah instance objek gitu ya, instance dari kelas sebuah instance, tapi ini sebuah kelas, cuma kelasnya bernama objek gitu ya. Nah, jika sebuah kelas dideklarasikan tanpa keyword extends gitu ya, jadi kita membuat kelas yang tidak ada extends di belakangnya, seperti tadi kelas karyawan kita, maka sebetulnya ketika dikompil program itu, kompilator tuh secara diam-diam gitu ya, secara implisit, dia akan menambahkan extends objek tersebut gitu. Sehingga kode yang seperti tadi, yang kita buatnya menulisnya hanya seperti ini, public class karyawan, sebenarnya di dalam kode akan menjadi seperti ini. Di belakangnya ada extends objeknya. Nah, ini kita buktikan, jadi ketika kita secara manual oleh kita sendiri, extends objek ini ditambahkan, maka ini hasilnya adalah true ya, betul ya, ini tidak menyebabkan error gitu. Karena sebetulnya di dalam Java juga mereka secara implisit gitu ya, secara tanpa mengubah ketikan program kita, mereka menambahkan extends objek ini. Oke ya, jadi secara implisit itu ditambahkan. Oke, jadi kalau kita sebelumnya kan sudah belajar tentang inheritance ya, tentang hierarki inheritance. Jadi, kalau kita membuat objek-objek tunggal, maka sebetulnya objek itu tidak berdiri sendiri, tapi tetap dalam sebuah hierarki struktur objek gitu ya, dengan di atasnya parent-nya adalah kelas objek tadi. Yang ini ya, kelas objek tersebut. Oke, nah itu yang tentang objek kelas.
Nah, berikutnya kita akan belajar tentang static keyword. Nah, kita tuh bisa punya atribut atau metode yang memiliki static keyword atau juga pada nested class ya. Jadi inner class, kelas yang di dalamnya itu bisa dibuat static. Bisa menggunakan keyword static. Nah, kalau dia menggunakan keyword static, yaitu atribut, metode, atau nested class ini, maka dia berasosiasi dengan kelasnya di sini ya. Jadi ini yang perlu kita ingat, maka atribut tersebut, metode tersebut, atau nested class tersebut akan berasosiasi dengan kelasnya, bukan dengan instance dari kelas itu, yaitu objeknya gitu. Nah, secara normal kalau kita punya atribut, metode yang dan nested class yang tidak statik, maka dia tuh akan berasosiasi dengan objeknya gitu ya. Jadi atribut tersebut akan ada di setiap objek seperti itu. Nah, tapi kalau dia berasosiasi dengan kelasnya, berarti hanya ada satu di dalam kelasnya aja atribut tersebut, tidak di setiap objeknya. Nanti kita akan lihat ilustrasinya ya. Nah, jadi karena hal tersebut, atribut atau metode atau nested class itu yang memiliki keyword static, yang kita tambahkan keyword static ya, akan disebut sebagai class member gitu. Jadi dia merupakan member dari kelasnya, bukan member dari objeknya gitu ya. Jadi bukan dari objeknya, tapi dia member dari kelasnya. Nah, atribut kelas yang bertipe statik itu kita bisa gunakan sebagai atribut atau variabel yang di-share oleh semua instance atau objek dari kelas tersebut gitu ya, karena semua bisa sama-sama mengakses ke sana gitu ya. Tapi yang harus diingat bahwa dia jadinya hanya ada satu gitu di kelasnya, sehingga kalau masing-masing mengubah datanya, mereka akan saling menimpa gitu ya. Jadi yang akan eh, ada adalah data yang terakhir gitu. Data sebelumnya akan tertimpa. Nah, atribut bertipe statik ini mirip seperti kalau kita memiliki variabel global ya pada bahasa pemrograman lain. Nah, sedangkan kalau di Java kita tidak memiliki variabel global tersebut gitu. Kalau teman-teman benar-benar sangat membutuhkannya, bisa diatasi dengan menggunakan static atribut ini gitu ya. Meskipun ini dianggap sebenarnya penggunaan yang kurang baik gitu ya. Jadi kalau kita memprogram dengan menstrukturkan dengan baik, harusnya kita tidak membutuhkan variabel global gitu ya. Jadi penggunaan variabel global itu secara modular programming itu adalah hal yang tidak baik gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama static keyword ini yang terjadi pada atribut. Kita lihat ya. Nah, sebagai contohnya misalnya kita bisa menggunakan atribut statik ini karena dipakai oleh semua objeknya, dipakai untuk mengcounter misalnya berapa banyak objek yang sudah dibuat dari sebuah kelas tertentu gitu ya. Jadi setiap kali pembuatan objek akan ada identitasnya, kayak ada ID untuk setiap objek gitu ya. Oke, nah kalau kita membuat diagram kelas, atribut yang statik ini tandanya adalah di atribut tersebut akan diberikan garis bawah gitu ya. Itu tandanya bahwa dia tuh sifatnya statik gitu. Nah, jadi seperti tadi member dari kelas kan, maka jadi kalau ada atribut statik disebutnya kelas atribut gitu. Jadi merupakan kelas member gitu. Oke, nah karena merupakan kelas member ini juga, kalau kita memiliki sebuah kelas kan, kita bisa membuat satu buah objek dari kelas tersebut, membuat banyak objek juga bisa, atau sama sekali tidak membuat objek juga bisa gitu ya. Nah, jadi karena dia member di kelas ini, maka atribut atau metode yang statik itu bisa kita akses meskipun kita tidak membuat objek sama sekali gitu ya, tanpa membuat objek terlebih dahulu gitu. Kalau variabel yang tidak atribut lain yang tidak statik, kalau tidak kita buat objeknya ya nggak bisa diakses gitu ya kan, karena dia berada di objeknya gitu. Nah, karena ini merupakan kelas member,
maka tanpa kita membuat objek satupun, atribut itu sudah ada, gitu. Atribut itu ditempatkan di kelasnya, gitu. Nah, tampil kita membuat objek, berarti atribut itu sudah bisa kita pergunakan. Nah, cara aksesnya, karena dia member dari kelas, bukan dari eh, objeknya, maka depannya menggunakan nama kelas, gitu. Kalau biasanya kan kita depannya nama objek, titik, nama atribut, atau nama metode belakangnya ya. Nah, ini menggunakannya nama kelas. Biasanya nama kelas pertamanya pakai huruf besar gitu ya. Nah, jadi nggak pakai nama objeknya. Nah, ini contoh, ini diagram kelas untuk program kita yang akan tadi mengcounter berapa banyak objek yang sudah dibuat. Nah, pertama kita di sini mempunyai kelas count ya. Nah, di sini ada atribut counter, di sini terlihat dikasih garis bawah ya. Dikasih garis bawah berarti ini sifatnya dia statik. Kemudian dikasih nilai awal 0. Kemudian kita punya atribut lain, ini nggak ada garis bawahnya, jadi serial number ini sifatnya variabel yang biasa. Nah, kemudian di sini kita punya ada dua buah objek gitu ya. Nah, ini garisnya putus-putus ya. Jadi ini instance of. Jadi obj1 dan obj2 adalah objek dari count gitu. Jadi mereka bukan bukan turunan gitu ya, bukan kelas turunan, tapi ini objek. Ini udah objek yang dibuat dari kelas count di atas. Jadi an instance of gitu. Nah, kalau di diagram kelas ini, kalau di nama terdapat pada nama kelas atau di bagian pertamanya, maka ini merupakan penunjuk bahwa ini tuh objek gitu. Jadi garis bawah di sini bukan nunjukin bahwa objek ini statik, bukan ya. Jadi garis bawah statik itu di metode atau di atribut gitu. Itu menunjukkan dia statik. Tapi kalau di namanya di sini ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah objek gitu. Jadi objek ini namanya obj1, dia berasal dari kelas count gitu ya. Dibuatnya sesuai template kelas count gitu. Dan ini obj2 juga sama dari kelas count. Nah, maka nanti kita bisa mendapat serial number-nya akan berbeda untuk objek yang berbeda seperti ini. Tadi mulai dari 0 count-nya, kemudian nanti akan dimasukin ke sebagai serial number. Nah, jadi objek pertama akan punya serial number 1. Objek kedua punya serial number 2. Objek ketiga serial numbernya 3 dan seterusnya gitu ya. Oke, nah ini contoh kita. Jadi setiap kali dibuat objek dari kelas count, maka konstruktor count-nya di sini kan. Nah, kita lihat ini dulu ya. Nah, counternya di sini statik. Kita tambahkan keyword statik ini. Counternya diisi 0. Nah, waktu membuat objek kan yang dipanggil adalah ini ya, konstruktor. Jadi waktu konstruktor dipanggil, counternya yang tadinya 0 akan plus berarti ditambah 1 ya. Misalnya pertama kali kalau ini kita panggil dijalankan berarti counternya akan jadi 1. Kemudian serial number karena diisi dari counter, maka dia juga akan ikutan jadi 1 ya. Nah, dan serial number ini enggak statik ya, berarti serial number ini akan ada di dalam objeknya. Objek yang terbuat, maka dia akan memiliki serial number 1 gitu. Nah, ketika kedua kali kita panggil lagi, membuat objek lagi dengan memanggil konstruktor ini, nah kalau yang terdapat di objek, maka dia sebenarnya akan dikasih nilai awal, ke reset lagi seperti jadi 0 lagi gitu ya. Nah, tapi karena counter ini adanya di kelasnya, karena dia statik, maka di sini counter ini tidak diisi dengan 0 lagi, tapi counter ini adalah nilai tadi yang terakhir, yaitu nilainya 1 gitu. Karena tadi nilainya 1, sekarang counter plus berarti dia berubah jadi 2 nilainya ya. Berubah jadi 2 nilainya, 1 ini ketimpa. Nah, maka nilai counternya sekarang 2, dimasukin lagi ke serial number, maka sekarang serial number dapat 2 ini untuk objek yang kedua gitu. Objek yang pertama tadi tetap di serial numbernya 1 gitu. Nah, objek kedua, maka dapat serial numbernya akan jadi 2. Objek ketiga, serial numbernya 3, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi dengan memanfaatkan statik ini, kita bisa membuat
seperti identitas untuk setiap objek yang dibuat. Nah, ini adalah testingnya. Kita coba ya. Nah, test count, kita testing. Nah, seperti yang tadi di awal, maka sebelum kita membuat objek satu pun, kita coba panggil counternya ya. Manggilnya dengan nama kelasnya, titik, kemudian nama atributnya. Nah, bagian ini error nggak di teman-teman? Nanti coba ya. Nah, kalau kita lihat di outputnya, ini ada outputnya ini. Counternya 0 ya. Ini nggak error berarti. Jadi tanpa kita membuat satupun objek, kita bisa panggil atribut yang statik ini gitu dengan menggunakan nama kelasnya. Nah, setelah itu kita di sini baru membuat objek kan? Di sini membuat obj1 new count. Nah, di sini ada keluar tulisannya creating object gitu yang ini ya. Jadi dari yang ini outputnya ini creating object. Nah, kemudian counter ini kita lihat angka counternya tadi 1, kemudian tadi di konstruktor ditambahkan pertama kali 0 ya. Di place sekarang berarti dia akan jadi 1. Nah, outputnya adalah yang ini ya. Jadi counternya 1. Nah, serial number karena diisi dari counter, kita ambil ya serial number dari obj1 pakai metode get serial number, maka serial numbernya juga di sini sama. Dapatnya 1 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bikin objek yang kedua, obj2. Nah, new count, creating objek 2, ini ya, dari sini, outputnya yang ini. Kemudian setelah itu, counternya juga dia saat itu jadi 2 ya. Yang tadi kan 1, kemudian ditambah barusan jadi 2. Nah, serial numbernya juga sama, jadi 2. Seperti itu. Nah, jadi tiap kali kita melakukan objek baru seperti ini, dia akan mendapat serial number dengan angka yang berikutnya, gitu ya, counter berikutnya. Oke, nah kita akan coba sekarang static keywordnya tuh tadi kan di atribut ya. Sekarang kita coba statiknya itu pada metode gitu ya. Kita masih tetap punya tadi yang statik di atribut. Nah, sekarang saya punya metode yang statik di sini. Nah, seperti ini nulisnya. Public static return type-nya ya integer get total count. Jadi dia akan menghitung ya total count yang ada. Yang di return adalah counternya yaitu angka terbesar saat itu kan gitu ya. Oke, nah di sini kemudian ada get serial. Nah, di sini juga ada coba kalau di sini ada ini lagi ya. Nah, coba di uncomment misalnya pesan errornya apa dan mengapa error. Nah, kalau kita lihat di sini juga membuat misalnya metode static gitu ya. Nah, di sini metodenya adalah get static serial akan nge-return serial number. Nah, serial number ini static atau enggak? Kalau kita lihat di atas, serial number ini bukan static kan ya. Serial number ini bukan static. Nah, tapi kita coba panggil ini dari metode yang static gitu. Nah, maka dia akan menghasilkan error gitu sebetulnya ya. Karena dia dari yang static memanggil yang di dalamnya menggunakan yang tidak statik gitu. Sesuai sifat tadi, kalau dia statik berarti tanpa membuat objek kita sudah bisa panggil. Nah, tapi serial number ini kan dinamis ya, adanya di objeknya. Jadi tanpa membuat objek, serial number ini nggak ada. Nah, maka akan menghasilkan error ya. Nah, jadi yang atribut tidak statik tidak bisa dipanggil di dalam metode yang statik. Gitu. Tidak bisa digunakan. Oke, nah ini adalah testingnya ya. Kelas tesnya, test count 2, kita coba. Di sini juga sama seperti tadi. Sebelum bikin objek, langsung kita panggil get total count, gitu ya. Jadi counter dia pertama kali, maka outputnya adalah yang ini ya. Nah, ini yang pertama. Jadi counternya saat itu 0. Kemudian membuat obj1. Nah, di sini semua panggilnya di sini manggilnya jadi menggunakan metode ya. Kalau tadi kan manggilnya langsung si count-nya. Di sini dari count 2 nama kelasnya titik ini adalah metode yang statik gitu ya, get total count itu. Jadi bisa dipanggil.
Nah, di sini kalau dia udah membuat objek satu, maka dari count 2 get total count, yaitu mengeluarkan isi countnya sudah menjadi satu ya di sini. Ini outputnya. Kemudian serial number-nya di sini juga dia dapat satu ya. Nah, serial number untuk objek pertama. Nah, kemudian yang objek kedua dapat counternya 2, serial number-nya juga 2, seperti itu. Nah, jadi kita sudah menggunakan tadi di sini menggunakan metode yang statik gitu. Ini juga sama, dipanggilnya pakai nama kelasnya. Jadi count 2 titik get total count. Seperti itu. Oke. Nah, jadi metode yang statik juga sama seperti atribut statik tadi disebutnya sebagai kelas metode gitu ya. Nah, jadi dia sebagai kelas metode. Metodenya ada pada kelas, jadi anggota dari kelas, tapi bukan anggota dari objek gitu ya. Nah, jadi juga sama seperti tadi, bisa diakses tanpa membuat objeknya gitu ya. Kita nggak perlu buat objeknya, udah bisa dipanggil, dipakai, karena dia emang sudah ada tanpa kita membuat objek, karena dia ada di kelasnya. Oke, nah ini juga sama, manggilnya menggunakan nama kelasnya, bukan nama objeknya ya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti coba panggil menggunakan nama objek, sebetulnya di Java tidak akan muncul error gitu, dan dia hasilnya benar gitu. Cuma itu berbahaya buat kita, karena kita merasa mungkin jadi bahwa dia member di dalam objek gitu. Kemudian kita panggil menggunakan nama objeknya, kita nggak sadar bahwa masing-masing objek yang mengisi data ke tempat itu, mereka saling timpa data gitu ya. Jadi datanya akan sesuai data terakhir yang dimasukkan gitu. Oke, nah karena static method juga ini bukan bagian dari objek gitu ya, maka di dalam static method itu kita tidak bisa menggunakan keyword this dan keyword super. Nah, sementara ini kita ingat aja dulu ya, nggak bisa pakai ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas apa itu keyword this dan apa itu keyword super. Jadi kedua-duanya secara umum this itu menunjukkan ke objek dirinya saat ini gitu ya. Jadi kalau objeknya nggak ada ya dia nggak bisa di sini belum ada gitu ya, tidak bisa menunjuk. Dan super itu menunjuk ke objek orang tuanya, parentnya. Nah, jadi konsekuensinya static method tidak dapat mengakses variabel yang lain selain variabel yang emang variabel lokal di metode static itu. Gitu ya. Jadi variabel lokal di situ tanpa kita tulis static juga dia sebenarnya jadi static gitu. Kemudian atribut yang sifatnya statik itu bisa diakses ya dari metode yang statik, kemudian parameter yang emang dikirimkan ke metode statik tersebut gitu. Jadi hanya 3 ini yang bisa dia akses gitu. Jadi kalau ada atribut biasa misalnya bukan statik, dia tidak akan bisa akses. Ya, jadi kalau mengakses objek yang tidak statik gitu ya, maka menyebabkan error waktu kita kompilasi. Nah, kemudian kita akan pelajari bagian ketiga dari static keyword ini. Nah, jadi static keyword ini memiliki yang namanya initializer. Ya, fungsinya untuk inisialisasi ya, ngasih nilai awal kan inisialisasi itu. Nah, misalnya jadi kita di sini punya sebuah kelas, nama kelasnya adalah count 4. Di sini kita punya atribut yang statik, kita isi di sini misalnya dengan nilai 3. Nah, kalau di sini tidak kita isi dulu dengan nilai juga langsung titik koma itu boleh gitu ya. Nah, nanti kita punya di kelas ini bisa punya sebuah blok yang disebutnya static initializer ini. Jadi inilah yang disebut sebagai static initializer. Jadi kita punya sebuah blok dikasih depannya tanda static. Ini awal bloknya, kemudian ini akhir bloknya gitu ya. Nah, kita bisa di dalamnya ini menuliskan kode-kode untuk
memberikan nilai awal terhadap atribut yang statik. Di sini misalnya atribut counter ini gitu ya. Jadi bisa dikasih nilai awal di sini, kalaupun di atas misalnya belum dikasih. Nah, kalau dalam kasus ini di atas udah dikasih, kemudian di sini diisi dengan 5. Nah, ini jadi gimana? Jadi yang pertama kali tadi diisi 3, akan di sini ditimpa dengan nilai 5 ya. Makanya waktu dites, waktu kita print di sini counter, maka dapat counternya angkanya 5 gitu ya. Bukan 3, karena awalnya emang 3, tapi sudah ketimpa dengan static initializer ini menjadi 5. Nah, ini juga jadi bukti bahwa static initializer ini akan dijalankan gitu ya. Jadi ketika kelas count4-nya ini digunakan, dia akan dipanggil static initializer-nya. Jadi waktu kita panggil ini, maka counternya tuh sudah jadi 5 ya. Nah, di sini kemudian ada catatan juga. Misal kita punya kode lagi di bawahnya, coba sama dengan 7. Jadi kita punya atribut di sini, atributnya tidak bersifat statik gitu ya. Nah, kalau sama teman-teman coba di uncomment gitu ya. Jadi komentar slash di depan coba sama dengan 7-nya dihilangkan. Nah, kemudian lihat ada pesan error enggak? Nah, ini harusnya ada pesan error ya, dia jadi error. Nah, pesan errornya apa? Nah, dan mengapa error? Ya, ini karena kita tidak bisa mengakses atribut yang non-statik, yang tidak statik ya, dari dalam static initializer gitu. Jadi sesuai namanya ini static initializer, yang di dalam sini kita cuma bisa mengakses sesuatu yang statik, seperti counter ini statik kan. Kalau coba ini kan tidak statik. Nah, jadi kalau dipanggil di dalam sini dia akan error. Nah, itulah untuk static initializer. Oke. Oh, ini masih ada penjelasannya. Ya, jadi sebuah kelas bisa memiliki static block. Bukan merupakan bagian dia dari method, jadi ada di luar ya. Di dalam kelas, tapi tidak di dalam method. Static block ini akan dieksekusi satu kali pada saat kelas di load ke memori ya. Jadi bisa digunakan untuk menginisialisasi dari atribut yang bersifat statik. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang final keyword ya. Nah, yang pertama ini kita belajar final keyword yang kita coba pakai pada sebuah kelas. Ya. Nah, lihat ya teman-teman, kita punya kelas, nama kelas kita human. Nah, sebelum keyword kelasnya kita kasih tambahan final di sini. Jadi, kelas human ini dia bersifat final gitu ya. Di dalamnya kita punya dua atribut, misalnya nama dan umur. Nah, kemudian coba buat kelas yang lain. Misalnya di sini kelasnya namanya MHS, kita extend dari human gitu. Jadi di kelas human kan MHS ini jadi kita buat jadi turunan gitu kan. Jadi turunannya dari human. Nah, kita coba. Nah, ternyata ini hasilnya akan error. Nah, errornya seperti ini ya. Contohnya kalau ini di saya. Nah, di dalam source code MHS Java ada error katanya di baris 1 ini, di kolom 26 gitu. Jadi di baris 1 di sini di kolom 26. Jadi di bagian sini ya. Bagian extends-nya ini. Nah, pesannya adalah cannot inherit from final human gitu. Nah, kalau biasanya kan teman-teman kalau mau kita extend dari sebuah kelas tuh kan bebas ya. Boleh ya kita biasanya extend. Nah, dalam hal ini dia menjadi error. Jadi kita tidak bisa membuat turunan dari sebuah kelas yang sudah kita deklarasikan sebagai final seperti itu. Gitu ya. Jadi ini sebuah sifat di Java seperti itu. Jadi kalau kita punya sebuah kelas, kelas itu kita tandai sebagai final, maka kita tidak bisa membuat turunan dari kelas itu. Gitu ya. Nah, karena final itu juga kan pengertiannya, kalau dia final berarti dia tuh seperti konstanta gitu ya, tidak boleh diubah-ubah lagi gitu. Nah, padahal kan kita emang tidak mengubah ke kelas human-nya ya. Kita hanya membuat kelas lain yaitu MHS
yang extends dari human. Nah, tapi ini juga tetap nggak boleh gitu, karena di dalam konsep object oriented, ketika kita dapat mengextend dari sebuah kelas, maka di kelas turunannya itu kita mendapatkan semua atribut dan metode yang dari kelas induknya, kemudian juga kan kita bisa mengubah apa yang diturunkan dari kelas induknya tersebut gitu ya. Jadi karena kalau dibiarkan dia boleh extends, berarti seperti dia bisa mengubah gitu. Meskipun mengubahnya tidak langsung di kelas induknya gitu, tapi di turunannya ini kita bisa melakukan perubahan gitu ya. Jadi bisa melakukan overriding method gitu ya. Jadi metode yang di human bisa kodenya kita ubah di sini di dalam MHS. Dengan metode yang sama tapi isi kodenya berubah. Nah, jadi di Java sebelum terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu, ketika kita extend langsung aja dibuat error sama dia. Gitu ya. Jadi langsung dicegah. Kalau kelasnya final tidak bisa dibuat turunannya, begitu katanya. Iya, jadi keyword final ini bisa digunakan untuk mendeklarasikan kelas, kemudian untuk mendeklarasikan metode, bisa juga untuk mendeklarasikan atribut, ya. Nah, jadi final ini mirip seperti const atau konstanta ya di bahasa lain. Oke, nah jadi kalau kelas menggunakan keyword final tidak dapat diturunkan lagi, gitu. Jadi dia harus jadi kelas yang paling bawah. Nggak bisa dia punya turunan lagi di struktur hierarki. Nah, setelah yang kelas yang final, sekarang kita belajar finalnya yang terjadi pada metode. Ya, nah di sini kita punya kelas manusia 2, kelas di sini adalah kelasnya normal ya, nggak ada finalnya sekarang. Punya 2 atribut, nah kemudian kita punya ini, finalnya ada di sini. Jadi kita punya metode getUmur yang sifatnya dia final. Nah, sederhana aja di sini ini getSet kan ya, dia nge-return umur. Nah, kemudian kita coba lagi bikin getUmur lagi. Jadi nama metodenya kan sama ya, sama-sama getUmur. Nah, tapi ini menggunakan parameter yang berbeda. Artinya kita melakukan overload di sini gitu ya. Jadi nama metodenya sama, kedua metode berada di kelas yang sama, tapi ada parameternya yang berbeda gitu ya. Bisa berbeda tipenya, berbeda jumlahnya, berbeda urutannya gitu ya. Nah, kemudian di sini nge-return misalnya get umur tuh umur tambah dijumlahkan angkanya. Nah, di bagian ini teman-teman error nggak? Nah, jadi harusnya di sini tidak error ya. Nah, kenapa? Jadi, kalau kita punya sebuah metode yang final, maka kita tetap dapat melakukan overload gitu ya. Metode yang final itu tetap boleh di overload. Karena dia menganggap ya tetap beda kalau yang ini get umur tanpa parameter ya, yang finalnya. Kalau ini get umur yang dengan tambahan parameter dia tidak final gitu. Jadi ini dianggap berbeda. Jadi overload diperbolehkan untuk metode yang kita tandai sebagai final. Nah, kita coba bikin kelas yang lain yaitu MHS2. Kelas ini extend dari manusia 2 yang tadi ya, dari kelas yang tadi. Kemudian kita coba di sini lakukan override gitu. Jadi kita punya get umur, metode yang sama persis namanya, parameternya juga sama persis, 0 ya, nggak ada parameternya. Tipe return-nya juga sama persis, integer. Nah, jadi dalam kondisi normal ini akan meng-override ya. Nah, tapi karena metode get umur di manusia 2 tadi sudah dibuat final, maka ini akan menghasilkan error gitu. Jadi dia tidak boleh ya di override. Kita lihat pesan errornya. Kita lihat, nah ini di halaman di baris 4 ya. Di baris 4 di kolom 20 katanya. Java get umur di MHS2 cannot override. Jadi tidak bisa mengoverride get umur yang di manusia 2.
Nah, overriden method is final. Jadi metode yang kita mau override itu udah final loh katanya. Jadi nggak boleh di override gitu. Nah, kenapa sih nggak boleh? Alasannya sama seperti tadi. Jadi kalau kita punya kelas turunan dari kelas tersebut, kemudian metode yang final itu kita misalnya boleh diperbolehkan di override, maka di override itu kan dia bisa merubah kelakuannya gitu ya. Kode di dalamnya berbeda gitu. Jadi itu sama seperti mengubah ke induknya meskipun tidak langsung dilakukan di induknya. Makanya dicegah gitu ya. Kalau metodenya sudah ditandai final, maka dia tidak boleh di override gitu ya. Jadi nggak boleh. Nah, kita lihat ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi kalau metode udah menggunakan keyword final, maka dia tidak bisa di override. Dia nggak bisa di override ya. Nah, jadi ini berguna jika kita memiliki misalnya sebuah implementasi metode yang sifatnya dia kritikal. Tidak boleh diganti sekalipun oleh kelas-kelas turunannya gitu. Tidak boleh diganti. Nah, yang terakhir kita akan pelajari untuk final ini yang terdapat pada atribut gitu ya. Nah, contoh di sini kita punya dua buah atribut pada kelas customer, kedua-duanya final. Yang pertama adalah minimum saving, yang kedua adalah customer ID. Nah, di sini kedua-duanya adalah sifatnya final. Nah, kalau final di atribut ini, jadi dia bersifat seperti konstanta, seperti itu ya, konstan. Nah, di sini udah jelas minimum saving tuh dikasih nilai awal di sini ya 100.000 gitu. Berarti nggak boleh diubah-ubah lagi dia. Nilainya tetap 100.000 seperti itu. Itu ya. Itu minimum saving di sini ya. Nah, ini kalau teman-teman coba misalnya minimum saving di sini komentarnya dibuang gitu ya, di uncomment. Coba di uncomment, maka akan menghasilkan error ya. Karena minimum saving ini kan konstanta. Tadi udah ditetapin di sini 100.000. Kalau sama kita mau di plus-plus ditambah 1 gitu ya, 100.001 dia akan error gitu. Makanya ini nggak boleh ya. Jadi di sini sengaja dikomentarin aja, teman-teman harus coba dibuka dulu lihat errornya apa ya. Error cannot assign a value to final variable. Seperti itu. Nah, begitu juga kalau di sini customer ID kita isi misalnya 20 di sini. Meskipun di atas ini belum diisi gitu ya. Di sini kita isi dia error juga sama seperti tadi. Oke. Nah, yang pertanyaan berikutnya adalah di sini ya. Customer ID di sini katanya final tapi nggak diisi nilai awal. Jadi nilainya berapa dong gitu ya? Apakah nilainya 0 gitu? Nah, jawabannya kita lihat di sini kita mempunyai konstruktor dari kelas ini customer. Nah, customer ID yang di atribut itu ternyata di sini diisi nilainya ya. Nilainya dia diisi tapi diisinya dari fungsi create ID gitu. Dari fungsi create ID, kita lihat fungsi create ID-nya di sini. Dia pertama kali ada nilainya 100 di plus 1000 ya. Berarti dia nilainya jadi 1001 ya sampai di titik ini. Nah, 1001. Kemudian dia di return di sini ya. Di return 1001-nya ini di create ID berarti 1001 di sini masuk ke customer ID. Nah, gitu. Jadi di sini boleh ya. Jadi kalau di awal di sini belum diisi nilai awalnya untuk atribut yang konstanta ini, yang final ini boleh diisi. Diisinya tapi harus dia di posisinya diisi ketika di dalam konstruktor gitu. Meskipun di sini dia memanggil metode lagi boleh gitu. Tapi assignmentnya harus berada di dalam konstruktor di sini. Gitu. Jadi kalau kita tetepin customer ID-nya seperti ini di sini misalnya di dalam metode toString ini tuh error nggak bisa ya. Ini nggak boleh. Jadi menetapkan nilai customer ID-nya yang tadinya belum terisi misalnya harus di dalam konstruktor di sini. Oke.
Nah, ini juga sama ya, kalau misalnya tadi customer ID, ya ini kalau dibuka komentarnya di uncomment, ini juga akan error ya, karena sudah ditetapkan tadi di sini nilainya di awal. Oke. Nah, ini kelas tesnya. Kita bikin C, new customer gitu ya, bikin objek dari customer, kemudian dicetak. Nah, maka tadi angka minimum savingnya 100.000. Nah, customer ID-nya 1001 gitu ya. Di sini tidak menghasilkan error, tapi dia dapat 1000 ini kan, ditambah C-nya plus-plus jadi 1001 yang di return. Jadi lewat sini return, nilai dari create ID ini kan, di return ke sana, masuk ke customer ID. Jadi customer ID-nya 1001. Seperti ini. Oke, nah ini penjelasannya ya. Jika atribut menggunakan keyword final, maka nilai atribut atau variabel tersebut tidak dapat diubah, sama seperti konstanta. Nah, tetapi jika misalnya deklarasi atribut yang final tadi tidak diinisialisasi, di atas tidak dikasih nilai awal, maka bisa di-assign satu kali. Jadi cuma satu kali aja ya. Bisa di-assign-nya satu kali di dalam konstruktor. Gitu. Harus di dalam konstruktor. Jadi kalau di luar, nge-assign-nya juga dia tidak akan mau ya. Akan dianggap error juga. Nah, kalau tadi teman-teman dari kode tadi dicoba ya di uncomment. Ada baris 7, baris 13, baris 21 dan 22. Nah, ini akan menghasilkan error seperti ini ya. Di baris 7, errornya variable customer ID might already have been assigned, tuh, katanya. Jadi customer ID sudah di-assign katanya. Ini baris 7 kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Jadi kalau ini dibuka komentarnya, dia akan muncul pesan error itu. Customer ID-nya sudah di-assign, have been assigned. Ini ya. Ini adalah tadi error yang pertamanya baris 7. Kemudian baris 13. Cannot assign a value to final variable customer ID. Di baris 13 juga di sini. Nah, kalau ini kita buka ya, dia nggak bisa ngisi ke customer ID, katanya di sini. Karena ngisi di dalam metode create ID. Nah, kalau yang si 1001 tadi, memprosesnya di sini emang, tapi di return ngisinya di dalam customer kan, di dalam konstruktor customer. Nah, jadi ini boleh. Jadi yang ini boleh. Kalau di sini dia nggak boleh ya, kalau misalnya kita buat di sini. Nah, kemudian kalau baris 21 dan 22, nah ini sama ya errornya, cannot assign a value to final variable yang minimum saving maupun yang customer ID, dua-duanya. Jadi sudah eh, diberi nilai gitu ya, nggak bisa diubah lagi. Nah, di sini. Jadi kalau ini dibuang komentarnya, dua-duanya akan menghasilkan error. Karena minimum saving dan customer ID sudah diisi di tempat lain. Gitu. Oke, nah itu untuk final atribut. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang rekursif. Ya, jadi metode yang memanggil dirinya sendiri ya. Nah, misalnya kita pakai contoh yang sederhana, kita punya sebuah kelas, nama kelasnya faktorial. Nah, kita pakai dua cara. Yang pertama cara rekursif, yang kedua cara menggunakan looping, menghitung faktorial ya, dari sebuah bilangan. Nah, kita lihat yang tidak rekursif dulu ya. Jadi, faktor, kita terima sebuah bilangan sebagai parameternya yang akan dihitung faktorialnya. Nah, perhitungannya di sini di looping aja ya. Misalnya C-nya dari 1 gitu, hasilnya mulai dari 1 juga, 1 kali 1, 1 gitu. Terus ditambahkan C++, 1 kali 2 gitu. Kemudian hasilnya kan 2, kemudian kali 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah faktorial. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung faktorial dari 3 ya, 3 faktorial. Nah, secara matematis ditulisnya pakai tanda seru ya. Jadi 3 faktorial itu adalah
3 dikali 2 ya. 3 kali 2, nah 3-nya gini. 3 kali 2 dikali 1 gitu. Nah, itu adalah 3 faktorial. Kalau 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi di looping. Hanya di looping ini emang mulainya dari 1 ya. Jadi kebalik 1 kali 2 kali 3 gitu. Oke, nah itu dengan cara looping ya. Nanti tinggal di return hasil perhitungannya. Nah, kita bisa menghitung juga faktorial ini dengan cara teknik rekursif gitu. Jadi kalau misalnya dikasih integer faktorial dari n-nya 3 gitu. Dengan cara rekursif ini, faktorial dari 3, dia tes dulu apakah n-nya 1, 3 sama dengan 1, kan salah ya. Berarti dia nggak akan nge-return 1, tapi masuk ke sini. Hasil itu adalah, dia manggil lagi dirinya sendiri. Tuh, ini metodenya kan sama ya. Dia sendiri adalah metode faktor R, tapi di dalam faktor R dia memanggil dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai rekursif gitu, rekursi. Jadi, cirinya adalah kita punya sebuah metode, di dalam metode itu dia akan memanggil dirinya sendiri. Nah, itu rekursif. Tapi, ketika dia panggil, kalau tadi kan di sini parameternya n, maka dia akan manggilnya dengan di sini misalnya n-1. Jadi, n-1 dikali n yang tadi, gitu. Maka, kalau ini kemudian diulang, diproses lagi sampai nanti waktu n-nya 1, gitu ya. Nah, berarti ini faktor R-nya 2, kan? N-nya jadi 3 minus 1, berarti 2. Di sini N-nya dia akan jadi 2 ketika masuk kedua kalinya ke sini. N-nya 2, N sama dengan 1, bukan juga ya. Jadi belum nge-return 1, kemudian 2 kurang 1. Maka N-nya dapat 1 ke sini kan, 1 masuk. Nah, ketika N-nya masuk 1 ke sini, maka dia benar kondisi ininya, maka akan nge-return angka 1 gitu. Jadi angka 1 akan di-return, maka proses yang lanjutannya tadi setelah manggil fungsi dirinya sendiri ini akan dihitung karena di sini udah dapat angkanya. Tadi yang ketika n-nya 1, maka nilai dari bagian ini adalah 1 kan gitu. Dikali dengan n tadi yang sebelumnya, dikali dengan 2 gitu. Kemudian hasilnya 1 kali 2 itu akan ada di bagian ininya lagi ketika n 2 gitu ya. Dikali dengan n-nya saat itu yaitu 3 gitu. Jadi 1 kali 2 kali 3. Kalau kita lihat sama ya, seperti yang di looping. Jadi, nah kalau kita lebih ngelihat secara rekursif, secara lebih konsepnya, maka kita bisa bilang bahwa faktorial 3 itu berapa sih? Nah, faktorial 3 itu adalah, nah, kita 3 faktorial ya misalnya. 3 faktorial itu berapa? 3 faktorial adalah 3 dikali 2 faktorial gitu. Dalam pengertian rekursif gitu, maka dia akan manggil diri sendiri. Kemudian 2 faktorialnya lagi sendiri berapa? 2 faktorial sendiri adalah 2 dikali, kalinya jelek, kali 1 faktorial gitu kan. 1 faktorial. Nah, 1 faktorial berapa? Nah, ketika dipanggil tadi 1 faktorial, n-nya 1 sama dengan 1 kan, return 1. Nah, maka ini akan menghasilkan 1 faktorial itu akan menghasilkan 1. Nah, ketika ini sudah dapat angka 1-nya, maka dia akan diproses ke sini. Gitu kan? 1 kali 2 yang tadi. Gitu. 1 kali 2 dapat hasilnya 2, diproses lagi ke yang ini. Jadi hasil dari ini kan 2, kemudian diproses lagi dikali 3. Nah, maka jadi dapat hasilnya adalah 6 ya. 3 faktorial itu adalah 6. Nah, itu pola pikir dengan faktorial. Jadi, kita harus mengenali pola yang sama gitu. Cuma misalnya di sini dengan n yang lebih kecil, misalnya seperti itu. Dan kita harus mengenali kondisi nanti berhentinya di kapan. Dia yang harus sudah punya nilai dasarnya itu di posisi mana. Kalau dalam hal ini di posisi n sama dengan 1 gitu ya. Nah, biasanya posisi base, posisi dasar ini paling sering adanya kalau di 1 atau di 0, seperti itu. Nah, ini adalah dengan menggunakan rekursif.
Itu ya. Nah, ini programnya tes faktorial. Kita minta input ya dari user menggunakan scanner. Nah, ini FA adalah objek dari kelas faktorial tadi. Nah, di sini minta mencari faktorialnya berapa di N. Kemudian kita masukin N-nya gitu ya. Nah, kita menggunakan metode yang menggunakan rekursif dan metode yang menggunakan loop tadi ya. Faktor R dan faktor L. Kita lihat. Jadi dengan cara rekursif, 5 faktorial adalah 120. Dengan cara loop, 5 faktorial sama juga 120. Jadi hasilnya benar ya. Jadi 5 faktorial itu apa? 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial apa? 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial apa? 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial apa? 2 kali 1. Gitu. Jadi dapatlah hasilnya 120. Oke, jadi rekursi itu proses mendefinisikan sesuatu menggunakan dirinya sendiri, gitu ya. Kalau tadi cirinya paling mudah di dalam metode itu dia memanggil dirinya sendiri, gitu ya. Ya, gitu ya. Metodenya memanggil dirinya sendiri, cirinya itu. Nah, nanti teman-teman di tugas, di latihan, kita akan ketemu rekursif ini untuk menyelesaikan masalah Tower of Hanoi. Nah, itu lebih seru ya, lebih rumit daripada yang rekursif. Nanti dicoba programnya. Coba buat programnya ya, karena yang dikasih adalah soalnya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang inner class. Inner class ini adalah kelas Java yang ada di dalam kelas lain gitu. Jadi bukan satu file, misalnya di atas ada kelas, kemudian setelah kelasnya ditutup, di bawahnya ada kelas lagi gitu. Bukan seperti itu ya, misalnya kalau ini file, kemudian di dalamnya ada sebuah kelas, kemudian ada kelas lagi di bawahnya gitu ya. Ini kelas yang A misalnya, ini kelas yang B. Nah, inner class tuh bukan seperti ini gitu ya. Kalau ini bukan inner class. Tapi inner class tuh di sini sama misalnya dalam satu file .java gitu ya. Nah, kita punya sebuah kelas misalnya seperti yang di atas namanya ini kelas A gitu. Nah, kemudian tapi di dalam kelas A ini kita punya kelas lain lagi gitu. Dia ada di dalam. Gitu. Kita kasih nama misalnya kelas B seperti ini. Nah, maka inilah yang disebut sebagai inner class. Kalau ini enggak, ini cuma dua buah kelas yang berada di satu file yang sama aja. Kalau ini B itu adalah inner class dan A-nya adalah kelas luarnya, outer class. Nah, kita coba lihat ya, kita misalnya punya sebuah program, kita punya kelas di sini outer class-nya kita kasih nama outer, kemudian kita punya atribut array dari dari bilangan integer. Nah, di outer ini ya n. Kalau dia terima n-nya, dia masukin ya ke atribut seperti itu. Nah, kemudian kita punya sebuah metode juga. Ini metode biasa ya, metode yang ada di dalam kelas outer. Kita punya metode analisa. Nah, di dalamnya di sini dia membuat objek dari sebuah inner class. Di sini bikin objek new inner ya. Nah, inner itu ada di mana? Ada di sini. Gitu. Nah, teman-teman juga perhatiin depannya dia tidak public ya. Karena yang public adalah ini outer class-nya. Nah, inner class-nya karena nggak ditulis berarti dia default ini ya, aksesnya. Nah, di sini misal kita coba cuma kita di dalam inner class itu dia punya sebuah fungsi min, yaitu untuk mencari bilangan terkecil dari kelompok bilangan yang ada di bil ini ya. Nah, jadi akan simpen M-nya, ambil bilangan yang pertama, kemudian dia akan di looping sampai data yang terakhir. Jika bil yang ada di indeks tersebut lebih kecil dari M, maka kita catat ke M gitu ya, karena kita mencari nilai yang lebih kecil. Di sini. Jadi ini kelas inner class ya dari sini, dari yang 17. Dari yang 17 sampai di sini sebetulnya, ini inner class-nya. Nah, tadi jadi M-nya diisi dengan bil ya, dengan bilangan paling kecil. Maka ketika di return ini akan mengembalikan bilangan yang paling kecil. Kemudian kita juga punya max misalnya. Ini juga sama algoritmanya. Kalau bilangan tersebut
di indeks tertentu lebih besar dari M, maka dicatat ke M. Jadi ini nyari yang paling besar bilangannya ya. Bilangan paling besar bakal ada di M. Terus kalau teman-teman perhatiin, Bill ini kan atribut yang ada di kelas outer ya. Tapi dari dalam inner class ini bisa diakses gitu. Ini nggak error kan? Ini nggak error, oke. Berarti Bill ini atribut yang ada di kelas yang luar itu bisa dipergunakan secara langsung oleh di dalam eh, kelas yang dalamnya gitu ya. Contohnya ini dalam method max yang ada di kelas inner. Kemudian ini satu lagi ngitung rata-rata ya. Dijumlahkan semua kemudian dihitung rata-ratanya. Nah, ini akhir dari inner class-nya, ini akhir dari outer class-nya. Jadi ada kelas di dalam kelas ya, seperti ini tadi. Nah, ini kelas di dalam kelas yang ini. Oke, nah kita lihat tesnya. Nah, di tesnya misalnya saya punya sekumpulan data. Ini berapa? 8 buah data ya, seperti ini. Nah, kemudian kita bikin objeknya out, new outer kelasnya ya, dan data ini kita kirim ke sana. Gitu. Nah, ketika kita panggil out analisa, dari out ini ya, kita panggil metode analisanya tadi kan, maka dia akan ngeluarin nilai minimum adalah 2 dari kumpulan data ini, bener ya? Ini yang paling kecil 2, paling besar berapa? 9 ya. Paling besarnya 9, rata-ratanya 5 gitu. Nah, jadi seperti tadi bisa ya. Jadi dalam sebuah kelas, kita bisa memiliki kelas lain di dalamnya. Atribut yang ada di kelas yang luar bisa diakses di kelas yang dalam. Nah, kemudian kita coba yang ini di uncomment ya. Yang ini, nah, inner, in, sama dengan new inner. Jadi kita punya kelas lain kan, ini kelas lain di luar, tes inner ini. Kita coba membuat objek dari inner class. Nah, ini tuh error. Errornya ini ya, tuh lihat di baris 6, kolom 7 dan kolom 22 gitu ya. Cannot find symbol. Nah, kelas inner, jadi nggak ada gitu ya. Di kelas test inner tuh nggak ada, katanya inner tuh harus dia cari di mana, nggak ada. Meskipun tadi yang kelas outer itu tadi, yang di dalamnya ada, kelas inner ini, dalam satu folder yang sama, dia tetap nggak bisa diakses gitu. Gitu ya, di sini new inner-nya juga error. Jadi ini errornya 2 kali karena sekali error di sini, sekalinya lagi error di sini gitu. Jadi dia tidak dikenal. Nah, itu juga sifatnya. Jadi kalau kita punya inner class itu tidak bisa diakses dari luar si kelas outer-nya gitu. Tapi kalau di kelas outer-nya dia bisa diakses. Jadi inner class itu adalah sebuah kelas yang dideklarasikan di dalam kelas yang lain ya, posisinya ada di dalam kelas lain. Jadi inner class itu sendiri hanya akan bisa diakses dari kelas outer-nya, kelas luarnya, tapi tidak bisa diakses dari kelas lain yang tidak ada hubungan dengan keduanya gitu ya. Nah, inner class dapat mengakses member dari kelas luar seperti tadi Bill itu ya. Bisa langsung diakses di dalam inner class tanpa harus melalui dikirim lewat parameter dan sebagainya, nggak perlu ya, bisa langsung dipakai. Nah, tapi kebalikannya, kelas luar tidak bisa akses member dari kelas inner. Gitu. Jadi kalau di dalam inner class ada atribut, atribut itu tidak bisa diakses di kelas outer-nya. Kecuali di kelas outer-nya dibuat dulu objek dari kelas inner-nya ya. Baru dari objeknya itu titik atributnya, titik metodenya baru bisa diakses. Jadi harus lewat objeknya kan gitu ya. Jadi diakses langsung nggak bisa. Oke, nah itu yang inner class. Berikutnya, ini bagian kita yang terakhir. Kita akan belajar tentang variabel length argument gitu. Nah, jadi di Java itu ada metode yang kita bisa memiliki jumlah argumen yang tidak tentu gitu ya, bisa banyak. Jadi contoh di sini, misalnya coba VA ini kita punya parameternya, yang pertama string n, yang kedua kita punya ch char. Nah, kemudian ini yang ketiga yang variabelnya v-nya ini. Nah, variabel ini tandanya adalah ini. Ada titik 3
gitu ya, titik 3 kali gitu. Ini adalah menandakan bahwa V ini merupakan variabel length argumen. Jadi V ini nanti bisa sama sekali nggak ada. Jadi berarti kita cuma punya dua parameter ya, ini parameter ke-1 dan kedua. Ini sama sekali nggak ada, atau di sini misalnya satu parameter gitu. Jadi ini parameter yang ketiga, misalnya dia berarti bisa nggak ada sama sekali, 0. Bisa juga dia ada satu, bisa juga dia banyak gitu. Jadi V-nya tuh banyak di sini kita koma gitu bisa. Gitu ya. Nah, ini yang variabel length argumennya. Nah, kita coba di sini misalnya system out print line banyaknya argumen dari V-nya berapa ya? V titik length. Nah, jadi dari V ini kita bisa hitung banyak datanya berapa. Nah, kalau teman-teman lihat ini length yang tanpa kurung adalah seperti ngambil panjang dari array. Nah, gitu ya. Jadi benar. Jadi variabel length argumen ini ketika sudah kita terima di sini sebagai variabel V, kita bisa perlakukan seperti array gitu. Jadi kita bisa panggil length-nya, kemudian di sini juga di looping argumen ke berapa gitu ya, ke C di sini indeksnya mulai dari 0 adalah argumennya apa nilainya gitu. Kita coba print keluar. Oke ya, nah kita coba bikin kelas tesnya. Nah, ini kelas tesnya. varg new varargs ya. Ini adalah objek dari kelas varargs tadi. Kemudian, nah di sini kita coba vararg, kita panggil coba va hanya dengan dua parameter. Gitu ya. Jadi ini yang tadi string yang n-nya, ini kemudian karakter yang ch-nya, v-nya sendiri nggak ada. Gitu ya. Nah, ini dipanggil, ini error atau enggak? Nah, ini enggak error ya. Ini berhasil. Nah, keluarnya apa? Keluarnya yang ini, yaitu banyak argumen V-nya 0 gitu. Ini output dari yang baris 8 ini. Banyak argumennya 0. Kemudian dia nggak ngapa-ngapain lagi. Kemudian untuk yang ini, kita punya str tadi tulisan bisa ini ya. Kemudian A, kemudian 7 dan 5 kita kirimkan. Nah, ini akan keluar outputnya yang ini. Mulai dari yang ini. Banyaknya argumennya adalah 2 gitu kan. Banyak argumen untuk V-nya adalah 2 yaitu 7 dan 5 gitu. Kemudian argumen ke-0 adalah 7, argumen ke-1-nya 5. Nah, jadi bisa ya berhasil diakses ini. Jadi ini metode yang sama kan. Kemudian kita coba lebih ekstrim lagi. Ini datanya banyak gitu ya. Nah, ini banyak argumennya adalah 9 katanya untuk V-nya. Jadi ini 2 yang depan, kemudian ini ada 9. Nah, gitu. Jadi ini nggak error ya. Kemudian kita keluarin satu persatu. Angkanya lihat sama ya. 3, 5, 7, 9, 8, 6, 4, 2, 0 gitu. Nah, jadi seperti ini bisa. Kita cukup seperti tadi punya sebuah metode gitu. Sebuah metode yang menggunakan variabel argumen seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki variabel length argumen ini gimana caranya? Bisa aja kita buat gitu, tapi kita harus membuat overloading coba VA yang banyak sekali gitu kan. Coba VA yang dengan satu buah V di sininya data V. Kemudian yang dengan 2 buah data V, dengan 3 buah, dengan 10 buah gitu data V-nya di overload semua banyak fungsinya. Nah, itu hasilnya bisa sama, tapi programnya akan jauh lebih panjang gitu ya. Dengan adanya variabel length argumen ini kita cukup punya satu aja. Satu fungsi ini aja, V-nya mau diisi berapa data pun dia bisa gitu. Dia bisa tangani gitu ya. Nah, itu keunggulannya menggunakan variabel length argumen ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba panggil yang ini. Coba kalau di uncomment ya yang ininya. Berarti kita panggil varg titik coba va. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya error. Kenapa? Nah, ini errornya ya. Di baris 7. Betul kan? Dia di baris 7 di sini. Nah, Java method coba va di dalam kelas vararg tidak bisa dipasang ke tipe yang di sini gitu ya. Diinginkannya kan argumen yang pertama tadi harus ada string, yang kedua harus ada char,
Yang ketiga ada array dari integer gitu. Ternyata ini nggak ada sama sekali gitu, kosong sama sekali nggak ada. Kalau kayak ini kan bener ya, stringnya ada, caranya ada. Nah, variabelnya kosong kan nggak apa-apa, boleh nggak ada yang ininya. Terakhir yang ini adalah variabel argumen boleh nggak ada. Jadi minimal harus ada dua yang depannya. Nah, tapi di sini yang ketemunya tidak ada argumen katanya. Jadi aktual dan formal argumen panjangnya berbeda katanya. Itu ya. Jadi minimal seperti ini dua parameter, yang satu string, yang kedua karakter. Nah, kalau yang ini pakai belakangnya integer bisa banyak banget. Gitu boleh. Nah, kemudian ada sifat-sifat lain dari sini. Jadi kalau misalnya kita putar gitu, yang V-nya itu di depan misalnya gitu. Jadi yang bilangan dulu, baru yang string, baru yang char misalnya. Nah, itu nggak bisa. Karena si Java akan bingung gitu. Dia kapan mulainya ini yang string itu gitu. Gitu. Karena dia nggak tahu integernya ini dia harus baca berapa banyak, baru nanti mulai yang stringnya tuh yang kapan gitu. Nah, dia nggak tahu. Jadi variabel yang argumen ini kalau digabung dengan atribut dengan parameter-parameter yang lain, dia harus selalu disimpan paling belakang gitu. Dan juga kita nggak bisa misalnya punya dua, karena nggak di sini variabel yang pertama V1 gitu, koma in titik 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 3 V2 gitu. Karena dia nggak tahu V1 itu sampai mana, V2 sampai mana gitu ya. Batas antara V1 V2-nya dia nggak tahu. Jadi nggak bisa lebih dari satu gitu. Untuk variabel argumennya lebih dari satu variabel argumen nggak bisa gitu ya. Dan dia harus paling terakhir. Kita lihat. Nah, variabel argumen lain parameter banyaknya bisa bervariasi. Tandanya tadi titik 3 itu ya. Nah, nanti diaksesnya sebagai array aja. Jadi mudah mengaksesnya tetap. Kalau digabung dengan parameter lain, dia harus paling akhir. Oke, nah itu untuk variabel length argumen. Nah, itulah semua bahan advanced class features kita hari ini. Nah, jangan lupa, ini adalah pesan untuk Anda, practice, build, expertise. Jadi kalau mau jadi expert, gitu ya, harus mau jadi mahir, syaratnya harus banyak berlatih, gitu. Harus rajin-rajin berlatih ya. Nah, terima kasih.